Kelembagaan Aksi Cepat Tanggap. Kami perlu sampaikan di forum ini bahwa Aksi Cepat Tanggap adalah lembaga kemanusiaan yang memiliki izin dari Departemen Sosial, Kemensos, bukan lembaga amil zakat yang izinnya dari Basnas atau Kemenak. Jadi ini yang perlu kami sampaikan supaya kita memahami posisi lembaga Aksi Cepat Tanggap. Oke, kalau semua turun, Mas ya, Tony. Biarlah turun, gitu kan. Ini kan masih ada dikatakan ada indikasi-indikasi, tapi kan belum terbukti. Oke, kita Biarlah tunggu berarti nanti kita mestinya kaum terdidik menunggu, berbicara berbasis kepada bukti yang ada, bukan berdasarkan sebuah asumsi-asumsi. Begitu. Oke, kita tunggu Mas Islah katanya. Oke, baik. Kita tunggu dan kita dukung. Kita Sepakat. support untuk diteliti lebih mendalam. Dukung ACT kan Mas? Bukan dukung penegakan hukumnya, dukung Perlu PPATK, diklarifikasi nih soalnya. dukung kepolisian untuk meneliti Oke, lebih dalam. kita berikan waktu, Mas Islah, Ya, silahkan. saya begini ya, saya ingin mencoba cooling down lah soal ACT ini begini. Saya ingat ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang seorang khaddam Rasulullah dalam perang Khaybar. Itu namanya Mid'am. Mid'am ini ketika sedang menambatkan unta Rasulullah, dia kena anak panah. Mati dia dalam peperangan Khaybar itu. Tapi kemudian sahabat kemudian mengeluh-elukan Mid'am ini. Wah, Mid'am mati syahid. Dia langsung ke sorga. Tapi apa kata Rasulullah? Belum tentu. Karena apa? Karena dia memegang gulul, satu jubah yang sebenarnya harus dibagi kepada umat. Lalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirakah min narin au syirokani minnar. Sedikit pun uang umat yang belum dibagi, tapi kemudian dibawa mati, dinikmati, dimakan, setali terompah, dua tali terompah, itu tempatnya di neraka. Yang kita saksikan hari ini adalah amanat Allah kepada ACT untuk membagikan dana-dana umat ini kepada orang yang lebih berhak. Harus kita pahami adalah bahwa orang yang menyumbang lewat ACT ini bukan orang kaya, bukan hanya orang kaya kepada orang melarat, bukan hanya orang bahagia kepada orang susah, tapi juga orang melarat kepada orang melarat, orang susah kepada orang susah. Ini yang harus dipahami. Di situ ada keringat-keringat orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah supaya nanti ini menjadi kendaraan di akhirat dan menuju surga. Kita sekarang ini selalu sibuk dengan hasil audit WTP 14 tahun dan sebagainya. Kita tidak pernah, tapi yang harus kita pahami adalah jangan sampai kejadian ACT ini menimbulkan public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Nah, yang harus kita lebih pahami lagi, penyelewengan-penyelewengan dalam lembaga donasi, lembaga-lembaga filantropi ini bukan hanya terjadi dalam satu agama. Katakanlah ACT ini representasi Islam. Di dalam agama lain juga terjadi. Dan yang terjadi kemudian adalah yang menjadi burden, yang jadi penanggungan, yang menjadi tanggungan adalah agamanya. Orang pada akhirnya juga tidak percaya kepada agamanya meskipun ini ulah oknum. Makanya saya selalu mengatakan begini, mari kita bela agama ini dengan dari mulai diri kita sendiri. Orang yang mengurus lembaga-lembaga filantropi ini sebenarnya orang-orang yang harus selesai dengan dirinya. Ini bukan pekerjaan utama seharusnya. Makanya orang-orang yang bekerja di dalam lembaga-lembaga seperti ACT ini seharusnya adalah second job, third job, fourth job, bukan pekerjaan utama. Kalau dia menjadi pekerjaan utama, akhirnya apa? Dia tidak selesai dengan dirinya. Mas Islah, bagaimana kemudian Anda menjawab ada dugaan dari PPATK mengenai dana yang dikumpulkan ACT ini mengalir kepada aktivitas terorisme di Suriah? Saya menghargai itu karena begini, ada beberapa temuan beberapa kali dari ACT yang disinyalir, misalnya ada bantuan kepada White Helmet, termasuk kepada Gota. Gota ini adalah kantong-kantong konflik yang memang di situ ada disparitas antara dua pihak yang sedang berperang secara simetris. Dan kemudian ada juga disinyalir ada bantuan ke kerusuhan di India. Ini dikatakan oleh intelijen India. Dari beberapa kejadian ini kemudian kalau PPATK menemukan itu, tolong dicatat, PPATK ini bukan penegak hukum. Artinya kalau dia menemukan data lalu dia menyerahkan kepada Densus 88, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang mengatur pendanaan teroris. Undang-undang ini nanti yang akan menjadi koridor dari hasil analisis dari Densus. Kalau memang ternyata ada pelanggaran, originnya dari mana, destinasinya kemana,
Bisa saja misalnya ACT mengirimkan logistik ke daerah konflik dengan kemanusiaan, tapi kan kita tidak tahu. Bisa jadi logistik itu dibawa ke daerah pertempuran dan menjadi logistik dari para petempur. Tadi kan Nah, ACT itu sudah dia. mengungkapkan bahwa mereka tidak mungkin bertanya mengenai latar belakang para penerima. Ini kemanusiaan, Mas Mas Islah. Memang, tapi pada tataran hukum. Kalau itu Mas, pemerintah aja sering salah-salah Mas, salah apa itu problem teknis yang nggak bisa kemudian ditarik itu menjadi persoalan salah kebijakan dan lain sebagainya dong. Itu menurut saya gini, udah terlalu jauh juga Mas. Densus kan gini loh, Densus PPATK silahkan periksa aja dan kita tunggu sebelum PPATK Densus melaporkan. Ya, saya kita tidak jangan- mendahului itu, Bang Ferry. nggak boleh lebih ngerti Loh, daripada enggak. PPATK daripada Densus. Bukan, Jadi, apalagi yang soal India, laporan dari India intelijen yang mana yang laporan nama Mas? Nanti Nah, saya kejar loh Mas. Kita Loh, minta silakan jawaban dulu. kejar. Iya, silakan. itu kan supaya nggak salah-salah. Jadi udah, jadi menurut saya sebaiknya gitu. Kita nggak usah nyalain ACT-nya. Nah, masalahnya ketika suruh aja ACT Densus menyalurkan kerjasama. itu tidak ada permintaan pasti. Nah, menurut saya oleh karena itu bisa jadi gak ada permintaan, tapi bisa juga Densusnya inisiatif ke ACT, ayo kita sama-sama. Oh, iya. Kalau perlu, loh. Kok Kan, gini loh tapi Mas, pasti ini kan setiap namanya penyaluran- perbantuan. penyaluran bantuan pasti koordinasi nggak, dengan sampean kedutaan. mengurus ACT bukan? Bukan, tapi Ya juga udah orang- jangan, loh, jangan seolah-olah sampean ada di Densus dalam. bukan? Loh, Kan memang bukan. Ya, jangan ngomongin soal Densus juga. Artinya begini loh, sampean Ya udah. terlalu defense soal ACT. Bukan soal PPATK, Densus kita tadi saya udah ngomong bahwa tunggu aja laporannya. Kalau ada kita kan bisa berhak tahu, jadi tahu. Tapi kalau belum mereka dugaan PPATK sedang menelusuri. Kalau ada gimana kalau ya ada? udah, Ada nanti koridor-koridor aja. Namanya baru hukum. dugaan, Baru Mas Ferry. dugaan nggak usah Baru dibahas. Ada koridor-koridor Ini hukum kan dalam kayak Undang-Undang memframing Nomor 9 tahun seolah-olah 2013 saya yang yakin memberikan nggak ada. jalur-jalur analisis terhadap petugas Densus pasti. Densus juga kan Artinya Bang gini Ferry, loh, kalau ada juga. gimana Bang Ferry? PPATK itu Kalau ada menyalurkan gimana? Kalau ada, Kalau ada temuannya. ya nggak apa-apa kan kita bisa tahu, Bubarkan tapi ACT. juga gini loh, Densus ini sering salah juga. Kasus Munarman Nanti- itu, nanti waktu Densus kasus lagi Munarman disalahkan. nggak ada Begitu bukti-buktinya. PPATK Nah, menemukan, Bapak- Densus Kita menemukan. fokus kasus Mas, ACT. ini aduh, ini Salah sampean lagi. kemana-mana. Nggak ada. Kita Loh, fokus kasus justru ACT. makanya jangan bawa-bawa ke Densus sampai Bukan, PPATK. kayak gini loh, Mas. Nanti aja kan yang belum ada jelas, laporannya. Ada statement dari kepala PPATK bahwa ada aliran Iya, dana, iya. gitu. Aktivitas Dan- terlarang, dan dugaan. aktivitas terlarang, dan ini sedang dilaporkan pada badan penegak hukum. Itu tadi ya. Iya, Iya. makanya Ya kita sudah. tunggu aja nggak usah dibahas. Loh, Loh, artinya- kenapa kok nggak boleh dibahas? Ya nggak apa-apa, maksud saya PPATK udah declare kok. ACT ini nggak kita rame nunggu. kalau nggak ada yang beginian. kita tunggu, tapi tadi seakan-akan Kita dengar Mas perspektifnya menyampaikan saja dari Mas tentang Bambang. kemungkinan itu. Kalau ACT ini hanya melakukan penyimpangan keuangan nggak serami Baik, sekarang. Mas Islah, boleh Mas tambahan singkatnya Mas? Iya, ada singkat, yang lain. Poin. singkat Menurut saja saya, intinya enggak, ini adalah ada upaya-upaya yang lain. singkat saja ya, intinya adalah yang harus kita pahami yang dikelola oleh ACT ini adalah uang Tuhan. Ketika dia bekerja dengan Tuhan, reward and punishment-nya sebenarnya di akhirat. Ini yang harus disadari, perlu nurani, perlu moral di situ. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita kemudian terpengaruh oleh seolah-olah ini ada konspirasi politik. Ini we don't give a damn. Ini orang-orang seperti saya ini gara-gara ngomong begini dituduh liberal, dituduh apa segala macam. Kita harus menyelamatkan agama ini dimulai dari diri Tapi kita Anda masih sendiri. percaya kan dengan ACT? Anda masih percaya dengan ACT kan? Ya, saya terus terang begini. Saya percaya kepada ACT sebelum kejadian ini. Setelah ini Untuk saya saat ini? saya kemudian bertanya-tanya, tunggu dulu. Kalau memang ACT ini ternyata tidak kredibel dan akuntabel, saya masih banyak pilihan untuk menyalurkan zakat saya.